Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah qadiman wa hadithan ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita beres menerangkan tentang al-amru, maka sekarang kita akan masuk kepada materi yang baru yang disebut dengan an-nahyu, yang berarti larangan. Apabila kita memperhatikan dalam istilah usul fikih ada yang disebut dengan tolab. Dan di awal-awal bahasan tentang al-amru atau perintah itu, maka kita tahu bahwasanya at-tolab yang berarti tuntutan itu akan ada dua macam. Yang pertama adalah tuntutan berupa ijadul fi'li, yang berarti mewujudkan pekerjaan. Makanya nanti tuntutan mengerjakan itu disebutnya al-amru, yang berarti perintah, dan kita sudah beres membahas al-amru ini. Yang kedua adalah akan ada tuntutan, tapi macam tuntutan ini adalah tarkul fi'li, meninggalkan pekerjaan. Oleh karena itu, makanya yang namanya perintah itu, tuntutan itu bukan sekedar mewujudkan, tapi meninggalkan pun itu termasuk kepada yang namanya tuntutan yang ada dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Maka tuntutan untuk meninggalkan suatu pekerjaan dalam bahasan usul fikih, uslub demikian itu disebut dengan an-nahyu, yang berarti larangan. Apa gerangan yang dimaksud dengan an-nahyu atau larangan itu? Maka larangan menurut ulama usul fikih adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna, tuntutan untuk meninggalkan dari yang atas kepada yang bawah. Jadi tetap konsepnya dari atas kepada yang bawah. Hanya kalau al-amru itu tuntutannya mewujudkan, kalau an-nahyu itu tuntutannya meninggalkan, tapi ada satu kemiripan, tuntutan itu harus dari atas kepada yang bawah. Misalkan kita ambil contoh dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la tusyrik billah. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman, di antara nasihat Luqman pada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata la tusyrik billah merupakan tolabut tarki, tuntutan meninggalkan, minal a'la, dari yang tinggi, ilal adna, kepada yang bawah, dari Allah selaku khalik kepada kita manusia selaku makhluk. Maka tuntutan untuk meninggalkan itu berarti termasuk an-nahyu. Sehingga la tusyrik billah dikategorikan an-nahyu, berarti larangan, karena di sini ada yang disebut dengan tuntutan untuk meninggalkan pekerjaan, yaitu meninggalkan pekerjaan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu dari mana nanti kita tahu yang disebut dengan an-nahyu?
Maka salah satu cara kita mengetahui an-nahyu ini bisa dengan uslub bahasa tertentu. Misalkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang an bai'il malaqih, jual beli malakih. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau itu melarang, misalkan dengan kata-kata nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa. Atau yang kedua yang sering umum terjadi adalah dengan menggunakan kata larangan secara langsung, dengan ada yang disebut kata larangan tadi, la tusyrik billah, jangan menyekutukan Allah, yaitu dengan menggunakan fi'il nahyi atau fi'il larangan. Lalu contoh lainnya, misalkan selain la tusyrik billah, Allah Subhanahu wa taala berfirman la tufsidu fil ardi, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi. Maka di sini ada tuntutan. Tuntutan apa? Tuntutan untuk meninggalkan, yaitu la tufsidu, dengan menggunakan fi'il nahyi di sini. Janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Di sini ada tuntutan. Tuntutannya tuntutan meninggalkan. Oh, berarti ayat tersebut kategorinya adalah sebagai an-nahyu, yang berarti larangan. Misalkan kita ambil contoh lain di dalam Al-Quran, Allah berfirman, la taqtulu auladakum. La taqtulu auladakum khasyata imlakin. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena khawatir miskin. Di sini ada tidak tuntutan? Ada. Di sini tuntutannya yaitu la taqtulu, jangan membunuh, dengan kata fi'il nahi, dengan kata larangan, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka kalaulah kita mendapatkan uslub demikian dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis, maka itu dalam bahasa usul fikih bisa dikategorikan kepada tolab, yang artinya adalah tuntutan, tetapi macamnya tuntutan meninggalkan pekerjaan. Dan yang seperti ini tiada lain adalah sebagai apa disebutnya, yaitu sebagai an-nahyu, yang berarti larangan. Bahkan dalam satu keterangan pun dikatakan wala tahun amanataka, dan janganlah kamu mengkhianati amanatmu. Jelas di sana ada tuntutan meninggalkan. Berarti wala tahun amanataka menegaskan larangan kita untuk apa? Untuk mengkhianati amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Atau ada juga dengan khobariyah, tapi maknanya insya'iyah. La yaskhor qaumun an qaumin. Di sana diartikan janganlah satu kaum menghina kaum yang lain. Oleh karena itu, sederhananya kita bisa mengetahui yang namanya an-nahyu. Satu, Nabi langsung atau menggunakan uslub naha. Atau misalkan yang kedua langsung dengan kata larangan. Dan yang ketiga bisa dengan bentuk khobariyah, namun yang namanya siyakul kalamnya menunjukkan kalau ini merupakan larangan dari Allah dan Rasulnya. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itulah muqaddimah dalam bahasan kita yang baru, yaitu an-nahyu. Semoga memberikan gambaran yang singkat, yang mudah dipahami oleh kita semua sebagai dasar untuk melanjutkan kepada bahasan-bahasan sebelumnya.
Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu dulu barangkali bahasan kita pada kesempatan kali ini. Kita membuat pondasi terlebih dahulu apa itu an-nahyu, dan saya yakin ikhwatu iman sudah mengetahui hal itu. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.